Pemirsa, Ibunda Eril Atalia Praratia meninjau lokasi pemakaman anaknya di kawasan Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Sementara sang ayah Ridwan Kamil menyiapkan desain peti jenazah dan sebuah masjid yang diberi nama Al-Mumtaz. Ibunda almarhum Emeril Khan Mumtaz, Atalia Praratia meninjau lokasi pemakaman anaknya di Cimaung, Bandung, Jawa Barat Sabtu pagi. Kawasan ini merupakan kampung halaman Atalia yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir sang anak. Warga setempat pun berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat langsung proses penggalian liang lahat. Rencananya, jenazah Eril akan tiba di tanah air Minggu sore. Ini menurut keterangan saya, ini tanahnya mertua Bapak Gubernur. Terus yang ini sebagian mau dibikin Islamic Center, baru sebagian lah itu udah dititik poinkan. Yang kedua ini kan baru kali ini tempat pemakamannya anak Ridwan Kamil di pemakaman Haji ini. Di lahan ini pula Ridwan Kamil membangun sebuah masjid yang diberi nama Al-Mumtaz. Nama ini diambil dari nama belakang Eril yang bermakna terbaik. Secara khusus Ridwan Kamil juga membuat desain peti jenazah untuk Eril. Dalam unggahannya di Twitter, RK menulis saatnya kamu pulang ke negeri untayan doa. Negeri para wali yang salah satunya adalah leluhurmu. RK juga menyebut hari ini adalah hari Sabtu, hari yang baik untuk pulang ke rumah. Emeril Khan Mumtaz tenggelam saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss. Jenazah Eril ditemukan 2 pekan kemudian di Bendungan Engehelde atau sekitar 6 km dari lokasi Eril tenggelam. Jenazah pria berusia 23 tahun ini ditemukan dalam kondisi utuh berkat dinginnya suhu air sungai. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami kembali terhubung dengan rekan Erik Farizal yang berada di pemakaman yang nantinya almarhum Emeril Khan Mumtaz akan dimakamkan di sana pada hari Senin. Erik, sejauh ini bagaimana persiapan di sana? Ya, Anissa dan juga pemirsa, tepat saat ini saya tengah berada di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mana di kawasan ini almarhum putra sulung dari Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, akan dimakamkan. Dan suasana di sore hari ini dapat saya gambarkan, Anissa dan juga pemirsa, seperti inilah situasi di lokasi pemakaman sore hari ini. Nampak para pekerja ini tetap bekerja untuk mempersiapkan prosesi pemakaman yang rencananya akan digelar antara hari Minggu atau Senin mendatang. Dan sebelumnya ini para pekerja ini sempat tertunda karena hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini mengguyur wilayah Cimaung ini. Tapi meski demikian, pada siang hari tadi petugas dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat ini melakukan pembersihan rumput liar yang ada di lokasi dan juga memperbaiki akses jalan menuju lokasi dikuburkannya almarhum yang tepat berada di depan saya ini. Anissa. Baik, Erik, rencananya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini akan membangun masjid yang sekaligus nanti juga ada makam dari Eril di sana. Sudah sejauh mana Anda bisa melihat pembangunan masjid tersebut? Ya, Anissa dan juga pemirsa, sejauh ini untuk masjid yang akan dibangun oleh Ridwan Kamil ini, proses pembangunan sendiri dapat saya perlihatkan yang terdapat sudah mulai terlihat pilar-pilar masjid ini mulai terlihat, dan di sampingnya itu terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari triplek yang mana disitulah rencananya almarhum Emeril Khan Mumtaz akan dikebumikan. Anissa.
Erik, sejauh ini dari pihak keluarga sudah siapa saja yang memang memantau makam itu? Sejauh ini tadi pagi ibunda dari almarhum Emeril Khan Mumtaz, Atalia Praratya, maksud kami datang ke lokasi untuk meninjau langsung persiapan untuk prosesi pemakaman putra sulungnya tersebut. Anissa. Baik, sudah cukup. Terima kasih Erik Fahrizal atas laporannya dari lokasi pemakaman Eril di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Erik. Pemirsa, selama 14 hari pencarian jenazah Emeril Khan Mumtaz terus dilakukan oleh kepolisian Bern, Swiss. Pencarian berakhir di bendungan Egenhalde. Jenazah Eril ditemukan seorang warga lokal yang mengaku terus melihat ke arah sungai setiap menyusuri Eril. Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dinyatakan hanyut di sungai Eril, Bern, Swiss pada 26 Mei 2022. 27 Mei 2022, KBRI di Swiss bersama Kepolisian Bern dan keluarga Ridwan Kamil melakukan pencarian Eril. Hingga 3 Juni 2022, Hingga 3 Juni 2022, sepekan setelah dinyatakan hilang, keluarga menyatakan Eril telah meninggal dunia. Namun pencarian terus dilanjutkan. 8 Juni 2022, tepat 2 pekan hilangnya Eril, jenazah ditemukan di bendungan Egenhalde yang berjarak 5 km dari titik hanyutnya Eril. Jenazah Eril diperkirakan tiba di tanah air pada 12 Juni pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 di kampung halaman ibunya di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perubahan rute di stasiun Manggarai sudah berjalan kurang lebih 2 pekan, namun ternyata masih banyak penumpang kebingungan, terutama saat terjadi penumpukan di stasiun transit Manggarai. Lantas seperti apa kondisi perubahan rute yang terjadi? Berikut penelusuran reporter iNews yang melakukan perjalanan langsung dari Jakarta menuju Bekasi. Crowded sih ya, kaget juga. Perubahan rute kereta api listrik komuter lain sudah berjalan sejak 28 Mei 2022. Perubahan rute bertujuan untuk menjadikan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Dalam prakteknya, perubahan rute sempat membuat penumpang kebingungan, bahkan tak sedikit yang protes. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba rute perjalanan terbaru dari KRL tepat di jam sibuk atau di jam pulang kerja. Karena kantor saya berdekatan dengan stasiun Gondang Dia, jadi perjalanan ini akan saya mulai dari stasiun Gondang Dia dan nanti akan berakhir di stasiun Bekasi, di mana saya diwajibkan untuk transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Dan seperti apakah keramaiannya dan berapa lama waktu yang saya tempuh? Yuk, ikuti perjalanan saya. Saya memulai perjalanan dari stasiun Gondang Dia pukul 4 sore untuk menuju stasiun Bekasi. Perjalanan berlangsung cukup lancar meskipun kondisi ramai, tapi tak sampai saling berdesakan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di stasiun Manggarai dan ternyata dari stasiun Gondang Dia menuju ke Manggarai hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit saja, dan saat ini saya akan turun ke bawah untuk menuju peron 8 untuk melanjutkan perjalanan saya ke Bekasi. Di lantai 2 stasiun Manggarai ini memang masih minim papan informasi yang mengarahkan penumpang menuju peron untuk transit ke arah stasiun Bekasi. Jadi tak heran jika masih banyak penumpang KRL yang kebingungan saat kepadatan penumpang semakin meningkat. Inilah kondisi kepadatan yang terjadi saat menuju peron bawah dengan menggunakan fasilitas tangga. Sebenarnya ada 2 pilihan yang bisa digunakan selain tangga, yakni eskalator dan lift. Ternyata perbedaan waktunya bisa 1 menit. Meski waktu yang dibutuhkan untuk turun ke bawah menggunakan lift yang seharusnya bisa lebih cepat, ternyata menjadi yang paling lama, yaitu menghabiskan 5 menit. Sedangkan eskalator 4 menit, dan yang paling cepat adalah tangga, yaitu 3 menit. Untuk mengantisipasi masih dalam masa adaptasi ini, kami
mengaktifkan peron 8 ya, yang kemarin kan peron 9, sehingga KRL ini sekarang bisa diakses di peron 6, 7, 8, 9 untuk memecah kepadatan yang ada di peron. Namun yang menjadi perhatian, yakni saat di peron bawah ada ruas jalan bagi pengguna KRL yang sempit, lebarnya sekitar 5 jengkal tangan saya dan tanpa ada pembatas di sampingnya. Jika dalam kondisi padat, dikhawatirkan ada pengguna yang terjatuh. Saya pun sempat berbincang dengan salah satu pengguna KRL tujuan Bekasi. Riyama mengeluhkan jarak tempuh rute baru ini menjadi sedikit lebih lama dan kepadatan yang terjadi di stasiun Manggarai. Kurang lebih 10 menit, saya menunggu kereta menuju Bekasi. Meskipun di jam sibuk, kondisi di gerbong kereta tak terlalu padat. Perubahan rute di stasiun Manggarai terjadi pada lintas Cikarang Bekasi, Bogor, Depok, dan Nambo, serta pola transit KRL Manggarai. Switch over ini merupakan dampak pengembangan double track yang merupakan proyek strategis nasional. Nah, pemirsa, akhirnya saya sampai juga di stasiun Bekasi dan jarak tempuh yang saya perlukan yaitu 60 menit. Hal ini berbeda jika dibandingkan sebelum adanya perubahan rute. Jarak tempuh yang saya butuhkan hanya 50 menit saja. Memang perbedaannya tidak banyak pemirsa, hanya 10 menit saja. Namun, para pengguna KRL harus berolahraga sedikit di stasiun Manggarai untuk bisa berpindah ke kereta selanjutnya. Besar harapan kita semua agar sarana yang ada di stasiun KRL menjadi lebih baik. Misalnya, memastikan eskalator dan juga lift tetap berfungsi dengan baik. Dari Bekasi, Ayu Pratiwi, Raga Firdaus, Rizky Iwal, iNews melaporkan. Pemirsa, masakan Padang berbahan baku daging babi menghebohkan banyak pihak. Kami akan membahasnya secara komprehensif bersama narasumber dari Ikatan Keluarga Minang. Usai jeda berikut, tetap bersama kami.